PT Satya Mitra Surya Perkasa mengadakan pelatihan surveyor sesi pelatihan alat total station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para personil survei di pelatihan surveyor. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil survei di PT Satya Mitra Surya Perkasa. Peningkatan kompetensi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap personil survei karena perkembangan dunia pengukuran dan perpetaan sangatlah cepat. Agar personil survei memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka dari itu diadakan pelatihan surveyor ini. Adapun model pelatihan untuk pelatihan surveyor ini adalah centering dan leveling, pembuatan job, pengaturan station, pengaturan backside, stake out, serta pengukuran poligon dan topografi. Pada video yang pertama ini, kita akan menjelaskan tentang centering dan leveling total station. Adapun tujuan dari centering dan leveling adalah centering untuk mengatur posisi alat total station tepat berada pada titik benchmark atau titik patok. Sedangkan leveling untuk mengatur agar alat datar sesuai dengan bidang horizon. Adapun langkah-langkah centering dan leveling yaitu persiapkan kelengkapan alat total station, yaitu total station, tripod, serta perlengkapan safety. Setting tripod. Pastikan tripod yang digunakan kuat dan tidak rusak. Siapkan alat total station. Pastikan baterai terisi penuh dengan melihat indikator baterai pada layar total station. Atur lensa pengukur tegak lurus. Pengaturan lensa dilakukan sampai titik patok atau BM terlihat jelas dari lensa. Lakukan leveling tahap awal. Setting gelembung nivo sampai berada di tengah dengan menggunakan kaki tripod. Lakukan centering tahap awal. Setting sampai titik patok atau BM masuk ke dalam lingkaran hitam pada lensa pengukur tegak lurus. Lakukan pengecekan terhadap nivo pada tribah dan titik BM pada lensa tegak lurus. Jika masih di tengah, lanjutkan ke langkah selanjutnya. Namun, jika sudah tidak, lakukan setting seperti nomor 5 dan nomor 6. Hidupkan alat dan lakukan leveling pada alat, yaitu leveling digital. Dengan toleransi sebanyak 10 detik. Centering leveling selesai. Pengukuran dapat dimulai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Langkah pertama adalah persiapkan alat total station dan tripod. Persiapkan peralatan APD, yaitu helm, rompi atau baju safety, serta sepatu safety. Setting tripod pada titik benchmark atau titik patok. Pada video dapat dilihat, lakukan penyetingan tepat berada di atas titik benchmark. Angkat tripod sampai ke dada personel survei. Hal ini memudahkan dalam pengukuran nantinya. Usahakan agar tripod sudah datar pada saat kita melakukan setting tripod. Pastikan tripod kuat dan tidak rusak. Persiapkan alat total station. Pasang baterai dan pastikan baterai terisi penuh. Lakukan pengecekan baterai di bawah
agar memudahkan kita untuk mengganti baterai jika baterai sudah habis, sehingga tidak mengganggu pengukuran nantinya. Setelah itu, angkat alat dan pasangkan kepada tripod. Atur lensa pengukur tegak lurus, sampai BM terlihat dengan jelas. Seperti pada gambar, kondisi awal nifo pada triba terlihat masih di luar. Lakukan centering dan leveling. Setting kaki tripod untuk mengatur gelembung agar tepat berada di tengah lingkaran nifo. Atau leveling tahap awal. Setelah gelembung pas di tengah, lakukan pengecekan titik patok dan titik BM dengan melihat lensa pengukur tegak lurus. Jika masih jauh, lakukan penyetingan dengan menggunakan kaki. Jika masih dekat, dapat menggunakan cara seperti pada video, yaitu dengan menggeser bagian bawah pada alat. Titik patok atau BM harus berada di tengah lingkaran lensa pengukur tegak lurus. Dan gelembung air harus berada di tengah-tengah nifo. Hidupkan alat dan lakukan leveling pada alat dengan toleransi 10 detik. Setting dengan menggunakan kiap. Jika sudah di bawah 10 detik, tekan OK. Alat dapat digunakan untuk pengukuran. Semoga bermanfaat dan terima kasih. PT Satya Mitra Surya Perkasa mengadakan pelatihan surveyor, sesi pelatihan alat total station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para personil survei di pelatihan surveyor. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil survei di PT Satya Mitra Surya Perkasa. Peningkatan kompetensi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap personil survei, karena perkembangan dunia pengukuran dan perpetaan sangatlah cepat. Agar personil survei memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka dari itu diadakan pelatihan surveyor ini. Adapun model pelatihan untuk pelatihan surveyor ini adalah centering dan leveling, pembuatan job, pengaturan station, pengaturan backside, stake out, serta pengukuran poligon dan topografi. Pada video yang pertama ini, kita akan menjelaskan tentang centering dan leveling total station. Adapun tujuan dari centering dan leveling adalah centering untuk mengatur posisi alat total station tepat berada pada titik benchmark atau titik patok. Sedangkan leveling untuk mengatur agar alat datar sesuai dengan bidang horizon. Adapun langkah-langkah centering dan leveling yaitu persiapkan kelengkapan alat total station, yaitu total station, tripod, serta perlengkapan safety. Setting tripod. Pastikan tripod yang digunakan kuat dan tidak rusak. Siapkan alat total station. Pastikan baterai terisi penuh dengan melihat indikator baterai pada layar total station. Atur lensa pengukur tegak lurus.
Pengaturan lensa dilakukan sampai titik patok atau BM terlihat jelas dari lensa. Lakukan leveling tahap awal. Setting gelembung nivo sampai berada di tengah dengan menggunakan kaki tripod. Lakukan centering tahap awal. Setting sampai titik patok atau BM masuk ke dalam lingkaran hitam pada lensa pengukur tegak lurus. Lakukan pengecekan terhadap nivo pada triba dan titik BM pada lensa tegak lurus. Jika masih di tengah, lanjutkan ke langkah selanjutnya. Namun, jika sudah tidak, lakukan setting seperti nomor 5 dan nomor 6. Hidupkan alat dan lakukan leveling pada alat, yaitu leveling digital. Dengan toleransi sebanyak 10 detik. Centering leveling selesai. Pengukuran dapat dimulai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Langkah pertama adalah persiapkan alat total station dan tripod. Persiapkan peralatan APD, yaitu helm, rompi atau baju safety, serta sepatu safety. Setting tripod pada titik benchmark atau titik patok. Pada video dapat dilihat, lakukan penyetingan tepat berada di atas titik benchmark. Angkat tripod sampai ke dada personel survei. Hal ini memudahkan dalam pengukuran nantinya. Usahakan agar tripod sudah datar pada saat kita melakukan setting tripod. Pastikan tripod kuat dan tidak rusak. Persiapkan alat total station. Pasang baterai dan pastikan baterai terisi penuh. Lakukan pengecekan baterai di bawah agar memudahkan kita untuk mengganti baterai jika baterai sudah habis, sehingga tidak mengganggu pengukuran nantinya. Setelah itu, angkat alat dan pasangkan kepada tripod. Atur lensa pengukur tegak lurus sampai BM terlihat dengan jelas. Seperti pada gambar, kondisi awal nivo pada triba terlihat masih di luar. Lakukan centering dan leveling. Setting kaki tripod untuk mengatur gelembung agar tepat berada di tengah lingkaran nivo. Atau leveling tahap awal. Setelah gelembung pas di tengah, lakukan pengecekan titik patok dan titik BM dengan melihat lensa pengukur tegak lurus. Jika masih jauh, lakukan penyetingan dengan menggunakan kaki. Jika masih dekat, dapat menggunakan cara seperti pada video, yaitu dengan menggeser bagian bawah pada alat. Titik patok atau BM harus berada di tengah lingkaran lensa pengukur tegak lurus, dan gelembung air harus berada di tengah-tengah nivo. Hidupkan alat dan lakukan leveling pada alat dengan toleransi 10 detik. Setting dengan menggunakan kiap. Jika sudah di bawah 10 detik, tekan OK. Alat dapat digunakan untuk pengukuran. Semoga bermanfaat dan
Terima kasih. PT Satya Mitra Surya Perkasa mengadakan pelatihan surveyor, sesi pelatihan alat total station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para personil survei di pelatihan surveyor. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil survei di PT Satya Mitra Surya Perkasa. Peningkatan kompetensi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap personil survei, karena perkembangan dunia pengukuran dan perpetaan sangatlah cepat. Agar personil survei memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka dari itu diadakan pelatihan surveyor ini. Adapun model pelatihan untuk pelatihan surveyor ini adalah centering dan leveling, pembuatan job, pengaturan station, pengaturan backside, stake out, serta pengukuran poligon dan topografi. Pada video yang ke-6 ini, kita akan menjelaskan tentang pengukuran poligon dan topografi. Adapun tujuan dari pengukuran poligon dan topografi adalah pengukuran poligon digunakan sebagai kerangka dasar pemetaan, sedangkan pengukuran topografi digunakan untuk mendapatkan bentuk dari muka bumi. Langkah-langkah pengukuran poligon yaitu lakukan centering dan leveling pada titik A. Seperti kita lihat pada gambar, titik A adalah titik yang berwarna merah. Dan lakukan pengaturan station di titik A. Lakukan pengaturan backside yaitu titik A absen. Lakukan pengaturan backside ke arah titik A absen. Masukkan nilai 0 derajat pada sudut 0 atau biasa kita sebut dengan 0 set. Lalu bidik titik B yaitu titik poligon untuk mendapatkan sudut A absen AB. Lakukan pembacaan biasa dan luar biasa. Lalu bidik titik H untuk mendapatkan sudut A absen AH. Lalu lakukan pembacaan biasa dan luar biasa. Pindahkan alat ke titik B dan lakukan pengulangan langkah 1 sampai langkah 4. Bidik titik A dan bidik titik C untuk mendapatkan sudut ABC. Pindahkan alat sampai ke titik H. Pengukuran poligon selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Lakukan centering dan leveling alat total station. Lakukan pengaturan station. Lakukan pengaturan backside dan dengan angle. Ini cara-cara pengaturan backside dengan angle. Di BS data kita pilih angle. Kita pilih 0.0000. Kita arahkan kepada titik backside, lalu record. Kita isi hex reflector. Kita isi point, kita isi kode dari titik. Setelah itu semua oke. Kita oke. Pengaturan backside dengan angle telah selesai kita laksanakan. Setelah itu dapat kita lihat pada video. Ini adalah penjelasan dari langkah-langkah tadi. Alat berada di titik A, kita lakukan pengaturan backside dengan angle yaitu 0 set ke titik A absen. Kita putar alat, kita bidik titik B. Ini adalah pembacaan biasa. Serta lakukan pembacaan luar biasa seperti pada contoh. Sekarang bidik titik B.
dengan pembacaan luar biasa. Putar alat, bidik titik A absen. Ini adalah pembacaan luar biasa. Selanjutnya, bidik titik A absen atau no set, lakukan pengaturan backside dengan angle, bidik titik H, ini untuk mendapatkan sudut A absen AH. Lakukan pembacaan luar biasa dimulai dari titik H, alat diputar, bidik titik A absen. Seperti pada video berikut, ini memperagakan adalah pengukuran poligon. Tempat berdiri pertama merupakan backside, yaitu dilakukan null set. Tempat berdiri kedua adalah titik poligon itu sendiri. Lakukan pembacaan biasa. Saya lakukan pembacaan biasa. Sekarang lakukan pembacaan luar biasa. Seperti pada video dapat kita lihat, bidik kembali titik poligon tersebut. Setelah didapatkan nilainya, kembali ke titik backside awal dengan pembacaan luar biasa. Pemegangan rambu harus sesuai dengan video yang sedang kita putar, peragaan yang sedang dilaksanakan. Oke. Setelah itu, alat dipindahkan ke titik B. Alat dipindah ke titik B, lakukan kembali no set ke arah titik sebelumnya, berarti tidak ada titik A, dan lakukan penembakan atau pembidikan ke arah titik C. Lakukan biasa dan luar biasa. Contoh pengisian formnya adalah, ini merupakan pembentukan sudut A absen AB. Bidik titik A absen, masukkan nilai 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Ini adalah 0 set. Bidik titik B, alat kita berada di titik A. Bidik titik B mendapatkan nilai 1483954. Sekarang lakukan pembacaan luar biasa dengan pertama membidik titik B, sehingga mendapatkan angka 3283959, dan lakukan pembacaan luar biasa ke arah titik A absen 1795954. Sudut datar biasa dan luar biasa ini merupakan hasil selisih dari dua bacaan tersebut, karena sudut merupakan selisih dari dua arah. Dan 148, 39, 59,5 ini merupakan rata-rata atau sudut yang dibentuk dari titik A absen AB. Lalu kita isi jarak datar yang dapat kita lihat di display total station kita. Lakukan pengisian form sampai titik berakhirnya poligon. Hingga pengukuran poligon selesai. Sekarang kita masuk kepada langkah-langkah pengukuran topografi. Lakukan centering dan leveling pada titik A, yaitu ada titik pada titik merah, dan lakukan pengaturan station. Perbedaannya topografi dengan poligon adalah di pengaturan backside. Pada pengukuran topografi, pengaturan backside menggunakan koordinat-koordinat yang sudah kita dapatkan di pengukuran poligon sebelumnya. Langkah selanjutnya, bidik titik 1 yang merupakan titik detail topografi untuk mendapatkan koordinat titik 1.
Kode titik dibuat sesuai kebutuhan personel survei. Contohnya, kode titik bangunan yaitu BG. Pindahkan alat menyesuaikan dengan letak dari daerah pengukuran topografi dan lakukan pengaturan backside setiap perpindahan alat. Titik backside adalah titik poligon sebelumnya. Contohnya, alat pada titik B. Sehingga titik backside-nya adalah titik A. Jika semua titik data topografi sudah didapatkan, maka pengukuran topografi selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Lakukan centering dan leveling alat total station. Lakukan pengaturan station. Lakukan pengukuran poligon untuk mendapatkan koordinat-koordinat titik poligon. Lakukan pengaturan backside dengan koordinat. Alat berada pada titik A. Melakukan pengaturan backside dengan menggunakan koordinat titik A dan A absen. Setelah pengaturan backside dengan koordinat dilaksanakan, akan mendapatkan nilai azimut. Bidik titik-titik detail topografi yang dapat dilihat dari titik A, yaitu titik 1 atau titik 2. Lalu pindah ke disk koor dan tekan mesh. Titik-titik detail harus memberikan kedetailan topografi daerah sekitarnya. Seperti contoh, ada 5 titik yang sedang diukur. Untuk pengisian form, yang sedang ditunjukkan adalah azimut. Azimut dari pengukuran merupakan jarak 34547 3005 itu merupakan sudut yang dibentuk. D sin alfa, D cos alfa itu merupakan pengolahan data yang harus kita laksanakan. Dari data sudut dan jarak didapatkan nilai koordinat X1 dan Y1. Sehingga semua titik dapat dicari koordinatnya. Koordinat X1 didapat dari XA ditambah DA1 sin alfa A1. Koordinat dari Y1 didapat dari YA ditambah D cos alfa A1. Lakukan sampai semua titik didapatkan nilai koordinatnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. PT Satya Mitra Surya Perkasa mengadakan pelatihan surveyor, sesi pelatihan alat total station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para personil survei di pelatihan surveyor. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil survei di PT Satya Mitra Surya Perkasa. Peningkatan kompetensi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap personil survei, karena perkembangan dunia pengukuran dan perpetaan sangatlah cepat. Agar personil survei memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka dari itu diadakan pelatihan surveyor ini. Adapun model pelatihan untuk pelatihan surveyor ini adalah centering dan leveling, pembuatan job, pengaturan station, pengaturan backside, stake out, serta pengukuran poligon dan topografi.
Pada video yang kedua ini, kita akan membahas tentang pembuatan job. Tujuan dari pembuatan job adalah penyimpanan data pengukuran menjadi lebih teratur, meminimalisir terjadinya double pengukuran, memonitor progres dari pekerjaan setiap harinya, serta mempermudah pengolahan data pengukuran. Langkah-langkah dalam pembuatan job adalah pilih menu data, lalu pilih job. Pilih job selection. Dalam memilih job baru, pilihlah yang masih kosong. Pilih job detail. Isi name dengan tanggal pengukuran. Skala pengukuran harus diisi dengan angka 1, agar jarak yang diukur pada alat sama dengan jarak sebenarnya. Keempat, selesai. Tekan exit untuk keluar. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Pilih menu data, pilih job selection. Carilah job yang masih kosong. Pada video ini memilih job 5. Selanjutnya, pilih job detail. Job name diisi dengan tanggal pengukuran saat itu. Pada contoh 220916. Skala harus diisi dengan angka 1. Pengaturan job telah dilaksanakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. PT Satya Mitra Surya Perkasa mengadakan pelatihan surveyor, sesi pelatihan alat total station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para personil survei di pelatihan surveyor. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil survei di PT Satya Mitra Surya Perkasa. Peningkatan kompetensi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap personil survei, karena perkembangan dunia pengukuran dan perpetaan sangatlah cepat. Agar personil survei memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka dari itu diadakan pelatihan surveyor ini. Adapun model pelatihan untuk pelatihan surveyor ini adalah centering dan leveling, pembuatan job, pengaturan station, pengaturan backside, stake out, serta pengukuran poligon dan topografi. Pada video yang keempat ini, kita akan menjelaskan tentang pengaturan backside pada alat total station. Tujuan dari pengaturan backside adalah melakukan penginputan data backside ke alat total station sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengukuran, serta mempermudah pengolahan data pengukuran. Langkah-langkah pengaturan backside adalah pilih menu OBS, pilih topo, backside, lalu koor. Isi data backside, yaitu masukkan data koordinat backside, lalu arahkan alat ke titik backside, dan tekan rek. Isi tinggi prisma, kode titik backside, dan isi poin. Lakukan pengecekan backside dengan masuk ke menu Disk plus Koor. Lakukan pembidikan terhadap titik backside, bandingkan hasil koordinat hasil bidikan dengan titik backside itu sendiri, sehingga akan terlihat perbandingan antara hasil bidikan dengan titik backside. Jika ada perbedaan, ada kemungkinan bahwa
Benchmark yang digunakan berubah, terjadi kesalahan dalam centering leveling, terjadi kesalahan dalam pembidikan titik. Selanjutnya, selesai. Tekan exit untuk keluar. Untuk lebih jelasnya akan kita simak video berikut ini. Pilih menu OBS, pilih topo, pilih koor, isi koordinat backside. Koordinat backside ada 102.059 dan is-nya 101.030. Terdapat azimut di sana. Kita tekan rek. Ada HR. Kita lakukan pengecekan backside, pilih disk koor. Bidik titik backside. Lakukan perbandingan koordinat. Jika perbedaannya terlalu besar, lakukan pengecekan terhadap BM. Pengaturan backside telah selesai kita laksanakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. PT Satya Mitra Surya Perkasa mengadakan pelatihan surveyor, sesi pelatihan alat total station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para personil survei di pelatihan surveyor. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil survei di PT Satya Mitra Surya Perkasa. Peningkatan kompetensi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap personil survei, karena perkembangan dunia pengukuran dan perpetaan sangatlah cepat. Agar personil survei memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka dari itu diadakan pelatihan surveyor ini. Adapun model pelatihan untuk pelatihan surveyor ini adalah centering dan leveling, pembuatan job, pengaturan station, pengaturan backside, stake out, serta pengukuran poligon dan topografi. Dalam video yang ketiga ini, kita akan belajar tentang pengaturan station. Adapun tujuan dari pengaturan station adalah melakukan penginputan data station seperti koordinat station dan kode station. Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengukuran, serta mempermudah pengolahan data pengukuran. Langkah-langkah pengaturan station adalah pilih menu OBS, pilih topo lalu pilih occupy, isi data station, selesai. Sebelum pengaturan station, pastikan alat total station sudah centering dan leveling terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Pilih menu OBS, pilih topo lalu pilih occupy, isi data station, koordinat titik station. Pada video dapat kita lihat koordinatnya yaitu 2000-2001,5. PT adalah point, yang akan dimulai dari poin 1000. HI adalah tinggi alat. CD adalah kode untuk titik station. Pada video dapat terlihat di sana ada A1, itu merupakan kode dalam penulisan. Jika A berarti huruf, 1 berarti angka. Untuk menggantinya dapat menggunakan shift. Bisa juga diisi operator. Wait itu merupakan kondisi cuaca dan kondisi angin, wind. Dapat kita lihat itu adalah pengaturan station yang dapat kita lakukan. Temperatur, pressure atau tekanan, serta ppm-nya.
Jika selesai, tekan OK. Pengaturan station selesai dilakukan. Tekan exit. Semoga bermanfaat dan terima kasih. PT Satya Mitra Surya Perkasa mengadakan pelatihan surveyor, sesi pelatihan alat total station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para personil survei di pelatihan surveyor. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil survei di PT Satya Mitra Surya Perkasa. Peningkatan kompetensi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap personil survei, karena perkembangan dunia pengukuran dan perpetaan sangatlah cepat. Agar personil survei memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka dari itu diadakan pelatihan surveyor ini. Adapun model pelatihan untuk pelatihan surveyor ini adalah centering dan leveling, pembuatan job, pengaturan station, pengaturan backside, stake out, serta pengukuran poligon dan topografi. Pada video yang kelima ini, kita akan menjelaskan tentang stake out. Apa itu tujuan dari stake out? Tujuan dari stake out adalah mencari, mendefinisikan, serta menentukan posisi titik desain di lapangan. Langkah-langkah stake out pada alat total station adalah: lakukan pengaturan station seperti pada video ketiga. Lakukan pengaturan backside seperti pada video keempat. Pilih menu OBS lalu pilih SO untuk masuk ke dalam setting stake out. Pilih SO data dan masukkan nilai koordinat yang akan di stake out, NEZ. Lalu pilih enter. Jarak horizontal dan sudut horizontal secara otomatis dihitung oleh alat total station. Tekan enter. Pilih satu titik untuk dijadikan acuan stake out. Lakukan pembidikan ke arah titik tersebut. Tekan miss atau measure sehingga akan muncul ukuran jarak dan sudut antara titik acuan tersebut dengan titik stake out sebagai berikut. DHA merupakan selisih antara sudut horizontal titik stake out dengan titik acuan. SDIS SOS merupakan selisih antara jarak miring titik acuan dengan titik stake out. HDIS SOH merupakan selisih antara jarak datar titik acuan dengan titik stake out. VDIS SOV merupakan selisih antara beda tinggi titik acuan dengan titik stake out. S lingkaran sigma HD merupakan jarak antara titik acuan ke titik stake out. Pindahkan prisma sesuai data ukuran, yaitu data ukuran DHA, SDIS, SOS, dan lain sebagainya di total station. Perpindahan dilakukan seperti maju, mundur, naik, turun, dan lain sebagainya sampai nilai dari DHA, yaitu sudut horizontal, menjadi 0 dan S lingkaran sigma HD juga menjadi 0. Jika nilai dari DAH sama dengan 0 dan S lingkaran sigma HD sama dengan 0, maka proses setting out sudah selesai. Tandai titik di lapangan dan lakukan pembidikan ulang terhadap titik tersebut untuk mencatat koordinat aktual di lapangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Lakukan pengaturan station, yaitu seperti pada video ketiga. Pengaturan station dapat kita lakukan di Occupy, isi NEZ, PT dan juga HI-nya. HI merupakan HX instrument, kode dan operatornya. Isi BS data, kita atur backside. Pada video dapat kita lihat backside-nya yaitu di angka 120 dan 110.
sehingga dapatkan nilai azimut, rek, oke. Kita masuk ke menu SO Data. Pertama, lakukan pengecekan EDM. Ini adalah mode-mode untuk pendidikan. Selanjutnya, kita masuk kepada SO Data. Masukkan titik yang akan kita stake out. Koordinat titik yang akan kita stake out. Pada contoh dapat dilihat 100.531 dan 100.258 dengan Z-nya 0.622. High instrumen 1,4. Oke. Di sini akan terlihat perbedaan sudut horizontal dan jaraknya. Kita bidik titik acuan awal untuk take out. Jika kita miss, ya kita mendapatkan forward 1.998, kita majukan, kita mundurkan, kita geser ke kiri maupun kita geser ke kanan prisma di lapangan. Sampai nilai yang berada di total station kita menjadi 0.00, yaitu dapat kita lihat di sini 0,0 atau 0,00000. Jika sudah selesai, lakukan pematokan titik tersebut di lapangan. Dan lakukan pembidikan lagi terhadap titik tersebut untuk mendapatkan koordinat aktual di lapangan. Stake out selesai dilaksanakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. PT Satya Mitra Surya Perkasa mengadakan pelatihan surveyor, sesi pelatihan alat total station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para personil survei di pelatihan surveyor. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi personil survei di PT Satya Mitra Surya Perkasa. Peningkatan kompetensi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap personil survei, karena perkembangan dunia pengukuran dan perpetaan sangatlah cepat. Agar personil survei memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka dari itu diadakan pelatihan surveyor ini. Adapun model pelatihan untuk pelatihan surveyor ini adalah centering dan leveling, pembuatan job, pengaturan station, pengaturan backside, stake out, serta pengukuran poligon dan topografi. Pada video yang ke-6 ini, kita akan menjelaskan tentang pengukuran poligon dan topografi. Adapun tujuan dari pengukuran poligon dan topografi adalah pengukuran poligon digunakan sebagai kerangka dasar pemetaan, sedangkan pengukuran topografi digunakan untuk mendapatkan bentuk dari muka bumi. Langkah-langkah pengukuran poligon yaitu lakukan centering dan leveling pada titik A. Seperti kita lihat pada gambar, titik A adalah titik yang berwarna merah. Dan lakukan pengaturan station di titik A. Lakukan pengaturan backside yaitu titik A absen. Lakukan pengaturan backside ke arah titik A absen. Masukkan nilai 0 derajat pada sudut 0 atau biasa kita sebut dengan 0 set. Lalu bidik titik B yaitu titik poligon untuk mendapatkan sudut A absen AB. Lakukan pembacaan biasa dan luar biasa. Lalu bidik titik H untuk mendapatkan sudut A absen AH. Lalu lakukan pembacaan biasa dan luar biasa.
Pindahkan alat ke titik B dan lakukan pengulangan langkah 1 sampai langkah 4. Bidik titik A dan bidik titik C untuk mendapatkan sudut ABC. Pindahkan alat sampai ke titik H. Pengukuran poligon selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Lakukan centering dan leveling alat total station. Lakukan pengaturan station. Lakukan pengaturan backside dan dengan angle. Ini cara-cara pengaturan backside dengan angle. Di BS data kita pilih angle. Kita pilih 0.0000. Kita arahkan kepada titik backside, lalu record. Kita isi hex reflector. Kita isi point, kita isi kode dari titik. Setelah itu semua oke. Kita oke. Pengaturan backside dengan angle telah selesai kita laksanakan. Setelah itu dapat kita lihat pada video. Ini adalah penjelasan dari langkah-langkah tadi. Alat berada di titik A. Kita lakukan pengaturan backside dengan angle yaitu 0 set ke titik A absen. Kita putar alat. Kita bidik titik B. Ini adalah pembacaan biasa. Serta lakukan pembacaan luar biasa seperti pada contoh. Sekarang bidik titik B dengan pembacaan luar biasa. Putar alat. Bidik titik A absen. Ini adalah pembacaan luar biasa. Selanjutnya, bidik titik A absen atau no set. Lakukan pengaturan backside dengan angle. Bidik titik H. Ini untuk mendapatkan sudut A absen AH. Lakukan pembacaan luar biasa dimulai dari titik H. Alat diputar. Bidik titik A absen. Seperti pada video berikut, ini memperagakan adalah pengukuran poligon. Tempat berdiri pertama merupakan backside, yaitu dilakukan 0 set. Tempat berdiri kedua adalah titik poligon itu sendiri. Lakukan pembacaan biasa. Saya lakukan pembacaan biasa. Sekarang lakukan pembacaan luar biasa. Seperti pada video dapat kita lihat. Bidik kembali titik poligon tersebut. Setelah didapatkan nilainya, kembali ke titik backside awal dengan pembacaan luar biasa. Pemegangan rambu harus sesuai dengan video yang sedang kita putar. Peragaan yang sedang dilaksanakan. Oke. Setelah itu, alat dipindahkan ke titik B. Alat dipindah ke titik B, lakukan kembali no set ke arah titik sebelumnya, berarti ada titik A, dan lakukan penembakan atau pembidikan ke arah titik C. Lakukan biasa dan luar biasa. Contoh pengisian formnya adalah, ini merupakan pembentukan sudut A absen AB. Bidik titik A absen, masukkan nilai 0 derajat, 0 menit, 0 detik, ini adalah 0 set. Bidik titik B, alat kita berada di titik A. Bidik titik B mendapatkan nilai 1/83954.
Sekarang lakukan pembacaan luar biasa dengan pertama membidik titik B, sehingga mendapatkan angka 3283959. Dan lakukan pembacaan luar biasa ke arah titik A absen 1795954. Sudut datar biasa dan luar biasa ini merupakan hasil selisih dari dua bacaan tersebut. Karena sudut merupakan selisih dari dua arah. Dan 148, 39, 59,5 ini merupakan rata-rata atau sudut yang dibentuk dari titik A absen AB. Lalu kita isi jarak datar yang dapat kita lihat di display total station kita. Lakukan pengisian form sampai titik berakhirnya poligon. Hingga pengukuran poligon selesai. Sekarang kita masuk kepada langkah-langkah pengukuran topografi. Lakukan centering dan leveling pada titik A, yaitu ada titik pada titik merah, dan lakukan pengaturan station. Perbedaannya topografi dengan poligon adalah di pengaturan backside. Pada pengukuran topografi, pengaturan backside menggunakan koordinat-koordinat yang sudah kita dapatkan di pengukuran poligon sebelumnya. Langkah selanjutnya, bidik titik 1 yang merupakan titik detail topografi untuk mendapatkan koordinat titik 1. Kode titik dibuat sesuai kebutuhan personel survei. Contohnya, kode titik bangunan yaitu BG. Pindahkan alat menyesuaikan dengan letak dari daerah pengukuran topografi. Dan lakukan pengaturan backside setiap perpindahan alat. Titik backside adalah titik poligon sebelumnya. Contohnya, alat pada titik B. Sehingga titik backside-nya adalah titik A. Jika semua titik detail topografi sudah didapatkan, maka pengukuran topografi selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Lakukan centering dan leveling alat total station. Lakukan pengaturan station. Lakukan pengukuran poligon untuk mendapatkan koordinat-koordinat titik poligon. Lakukan pengaturan backside dengan koordinat. Alat berada pada titik A. Melakukan pengaturan backside dengan menggunakan koordinat titik A dan A absen. Setelah pengaturan backside dengan koordinat dilaksanakan, akan mendapatkan nilai azimut. Bidik titik-titik detail topografi yang dapat dilihat dari titik A, yaitu titik 1 atau titik 2. Lalu pindah ke disk koor dan tekan mesh. Titik-titik detail harus memberikan kedetailan topografi daerah sekitarnya. Seperti contoh, ada 5 titik yang sedang diukur. Untuk pengisian form yang sedang ditunjukkan adalah azimut. Azimut dari pengukuran merupakan jarak 34547 3005 itu merupakan sudut yang dibentuk. D sin alfa, D cos alfa itu merupakan pengolahan data yang harus kita laksanakan. Dari data sudut dan jarak didapatkan nilai koordinat X1 dan Y1.
sehingga semua titik dapat dicari koordinatnya. Koordinat X1 didapat dari XA ditambah DA1 sin alfa A1. Koordinat dari Y1 didapat dari YA ditambah D cos alfa A1. Lakukan sampai semua titik didapatkan nilai koordinatnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.